Halo, selamat pagi cyclist. Welcome to Bikespa TV, channel yang menanyakan lifestyle tentang sepeda. Dan spesial hari ini gue mau banget bahas soal chainring. Tapi lebih kayak ini ya, single chainring atau double chainring ya. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, mungkin gue akan ada penjelasan sebelumnya kali ya soal model-modelnya dan ada berapa tipe sih sebenarnya chainring. Sekali lagi sebelum gue bahas lebih lanjut, gue mau ingetin nih ke teman-teman, jika kalian suka konten seperti ini, kalian bisa klik like, subscribe, dan klik lonceng supaya kamu bisa terus update dengan konten-konten Bikespa yang seperti ini. Nah, teman-teman tahu kan sebenarnya kalau di sepeda road bike itu chainring tuh rata-rata kan biasanya udah pakai dua. Nah, modelnya tuh ada yang 5339 atau yang kita suka bilang, oh ini chainring race nih. Terus ada mid compact yaitu 5236 dan compact yang 5034. Nah, itu kan dia double chainring. Nah, kalau yang single chainring atau kita suka sebutnya kan narrow wide. Nah, sometimes tuh dari banyak tuh ukurannya, ada yang 38, terus ada yang 40, 42, 44. Nah, sekarang kan karena road bike juga yang model-model sekarang juga mulai mengusung metode one by, sekarang juga udah pakai tuh yang ukuran 50. Dan yang chainring narrow wide sebenarnya kalian bisa temuin tuh di sepeda MTB, gravel, folding bikes, dan road bike masa kini. Nah, kan juga tadi gue udah sebutin road bike ada 3 model, one by juga banyak variasinya, dan karena segmen gravel juga udah ada yang 2 by, which is double chainring. Sekarang juga ada dibilangnya subcompact, yaitu kalau nggak salah 48, 34, atau 32, atau 46, 32, atau 34. Tapi sebenarnya kadang-kadang tergantung manufaktur sama brand-brand yang bikin chainring sih sebenarnya. Jadi tapi yang pasti kalau subcompact biasanya dia di bawah, chainring paling besarnya di bawah 50. Sebelum gue bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi nih, mana sih yang paling cocok buat kalian? Gue pengen banget deh ngejelasin sebenarnya apa sih bedanya chainring yang narrow wide sama yang double chainring yang kayak biasa. Nah, sebenarnya kalau kalian mungkin sudah biasa kalian ngelihat double chainring, sudah lazim lah. Tapi kan kalau yang narrow wide kan emang agak beda ya, dia mungkin seperti biasa aja, satu chainringnya gitu kan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya dia ada perbedaannya nih. Nah, di sini gue udah bawain contoh, yang satu narrow wide, yang satu lagi ini double chainring, yang compact nih 5034. Sepintas nggak kelihatan jauh beda ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih detail, kita tuh bisa lihat banget bedanya. Nah, gue mau bahas mungkin dari narrow wide dulu ya. Jadi sebenarnya kenapa nih chainring ini dibilangnya narrow wide? Jadi sebenarnya chainring ini memang punya profil matanya itu yang lain. Jadi kalau kita bisa lihat ini yang buat wide-nya dan ini yang buat narrow-nya. Jadi kan kalau dilihat rantai itu profilnya ada yang lebar cage-nya, ada yang buat inner yang outer plate sama inner plate. Nah, dia bikin tuh supaya si rantai itu bisa masuk ke sini dan dia bisa nahan si rantai itu tidak jatuh ketika dia cross chain. Itu makanya narrow wide ini cocok banget buat teman-teman yang kalau suka main gravel yang agak berat, MTB sih. Jadi sebenarnya narrow wide ini mungkin lebih, kalau nggak salah dipopulerkan pertama kali di MTB ya. Jadi karena dia profilnya seperti ini, chance untuk chain dropnya lebih kecil karena emang profilnya emang beda. Jadi dia benar-benar karena dia dindingnya matanya tinggi, chance untuk si rantai itu jatuh dari matanya tuh emang lebih kecil. Dan sedangkan kalau yang road bike itu sebenarnya didesain karena emang dia ada karena kan kita bisa pakai 2 konfigurasi, 2 rasio kan, which is yang caranya kan dia harus digeser pakai mekanisme yaitu FD. Nah, kalau kalian perhatikan dia tuh ada profilnya. Pertama, profilnya lain, nggak kayak narrow wide. Pertama, dia nggak setinggi narrow wide. Terus kalau kita lihat di baliknya, itu dia ada terbilang kayak ini, kita sebutnya ini pickup point. Pickup point. Nah, ini pickup point ini adalah tugasnya memang ada tugasnya sebenarnya. Jadi ketika FD dari chainring kecil ke naik ke gede,
Jadi si rantai itu nggak semerta-merta langsung naik ke chainring ini, enggak. Dia emang disengaja supaya naik dulu ke pick up point-nya, lalu dia baru bisa masuk ke si chainringnya. Efeknya apa? Jadi si perpindahan rantai dari kecil ke gede itu emang lebih smooth. Tuh, dan banyak banget fiturnya seperti ini. Kalau kalian teman, ini apa sih sebenarnya? Itu adalah ketika ini ada crank arm-nya, ini tugasnya itu buat ngejaga kalau rantainya jatuh itu nggak nyemplung ke antara chainring sama crank arm. Sama teman-teman, kalau kalian perhatiin, biasanya kalau chainring yang double chainring yang emang buat road bike, biasanya dia angkanya bisa ganjil. Kayak 5339 itu ganjil. Tapi kalau narrow wide itu mostly dia genap. Jadi kayak 38, 40, 42, 44, 48, 50. Kenapa demikian? Karena kan ininya dia emang profilnya 22, narrow wide, jadi cuma 2 kan. Jadi dia harus genap. Kalau enggak pasti ada salah satu mantannya nggak akan duduk perfect fit sama profil si rantai. Yang tadi kita udah ngomongin perbedaannya apa sih secara fisik dan apa sih artinya, maksudnya perbedaannya yang paling signifikan. Sekarang gue mau jelasin apa sih benefitnya dan apa sih kekurangannya untuk dua model chainring seperti ini. Jadi mungkin gue mulai dari yang terutama sepeda gravel ya, yang pakai double chainring, yang pakai subcompact. Benefitnya yang pasti gapnya antara rasio akan lebih rapet pertama. Jadi untuk soal speed akan lebih kencang ketimbang kalian yang lebih pakai konfigurasi one by. Jadi yang pasti kalau misalnya dia double chainring, belakang kasetnya juga pasti bisa lebih kecil. Dan yang nomor 2 itu mungkin kalau teman-teman yang biasa main road bike udah biasa dengan dual chainring, kalian pas nyobain gravel akan lebih confident sih, jatuhnya udah biasa gitu. Jadi mungkin ini lebih ke psikologis ya. Jadi kan mungkin kadang-kadang teman, wah kan one by chainringnya kecil, takutnya larinya lebih kurang atau sepedanya akan lebih lambat. Jatuhnya kalau two by itu kita lebih punya confidence sih, jatuhnya oh mau flat ayo gitu, mau nanjak tetap aman. Jadi mau nanjak kita udah punya yang lebih kecil 34 atau 32, even kita mau flat kita juga udah percaya diri karena udah punya yang 48, kan kurang lebih sama lah kayak compact gitu. Jadi benefitnya mungkin lebih itu. Kekurangannya ya kalau pakai mechanical depan FD ya pasti dia sepedanya lebih ribet. Terus sometimes kalau Dubai gitu agak lebih bisa dibilang mungkin lebih kita harus ngitung lah ya, mana yang terlalu banyak option, jadi kita suka beribet sendiri. Dan yang paling kelihatan banget kurangnya tuh karena dia ada mekanisme di depan, sometimes clearance buat space tanah lewat atau misalnya kita main di tanah tuh agak lebih kurang ya. Jadi pasti tanah tuh bisa nyangkut di situ, yang mengakibatkan bannya bisa macet karena tanahnya. Lanjut, apa sih benefitnya pakai chainring one by atau narrow wide lah? Yang pasti narrow wide menurut gue ya nggak ribet karena lo cuman ngandelin satu mekanisme doang, which is RD aja. Jadi tangan kiri atau shifter kiri itu kita bisa gunain buat keperluan lain, yaitu sebetulnya contoh door purpose gitu kan. Terus misalnya yang even yang elektronik pun juga udah bisa kan, door purpose-nya juga elektronik. Dan nomor 2, tampilan bagian drivetrain terutama di crankset akan lebih clean. Jadi sepedanya nggak ribet sih kalau dilihat, dan maintenance-nya juga nggak ribet juga kalau cuman punya RD doang di belakang. Sama yang ketiga, pakai narrow wide bisa dibilang kalau kita sepedahan atau gravelan dengan medan yang agak berat akan lebih baik disarankan pakai one by, karena clearance-nya buat ban lebih gede, sama si rantai, drama si rantai jatuh itu
akan lebih less karena emang profile narrow wide yang menurut gue sangat membantu sih. Tuh, kalau nggak percaya mungkin kalian bisa lihat yang MTB zaman sekarang semua udah narrow wide dan mereka jarang banget ada chance buat chain drop. Dari semua itu si single chainring juga punya kelemahan. Mungkin bisa dibilang kalau kita pakai single chainring kita tuh benar-benar harus hitung rasio yang pas buat kita sama chainring mana nih yang cocok buat kita. Sometimes kekecilan, nanti pas di flat kita ketinggalan sama teman-teman kita. Tapi di nanjak juga bisa juga ketinggalan karena kita nggak banyak pilihan. Kita cuman kalau misalnya 11 speed belakang ya kita pilihannya cuma 11 speed itu aja. Jadi menurut gua kalian mesti benar-benar hitung atau kalian mesti benar-benar cari rasio yang cocok banget. Kayak misalnya contoh gear racing ini kan maksimumnya 42 belakang. Oke, 1142 depannya berapa? Paling maksimum 42 buat aman nanjaknya, jadi ada 1:1 itu. Kalau mau lebih aman lagi satu angka di bawah lagi itu 40. Kalau medannya lebih berat lagi pakai 38. Jadi kalian mesti tahu banget medan kalian gimana di tempat main gravel kalian gitu. Jadi benar-benar kalian mesti ngecek banget deh kalian sukanya yang kayak apa. Jadi kalau teman-teman lihat bentuknya sama tapi fungsinya beragam ya. Nah, mungkin mudah-mudahan temen dapat pencerahan dari video ini. Nah, gue pengen tanya lagi nih, kalau menurut kalian lebih suka mana, single chainring atau double chainring? Gue pengen tahu komentar kalian dan tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan misalnya kalau kalian suka konten seperti ini, gue minta tolong untuk supportnya dengan cara klik like, subscribe, dan mungkin kalian juga bisa share ke teman-teman kalian yang mungkin bingung mau one by atau two by, atau misalnya mungkin nggak tahu bedanya apa sih two by, apa sih one by, apa sih narrow wide, bedanya apa sih chainringnya. Nah, kalian bisa share di grup WhatsApp kalian, mungkin grup klub kalian, dan semoga konten ini bermanfaat buat mereka. Sampai ketemu di konten Bike Spa selanjutnya. Bye!